Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatri Inaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus daur hidup produk. Daur hidup produk merupakan suatu konsep yang menggambarkan serangkaian perjalanan atau tahap-tahap yang dilalui suatu produk, mulai dari tahap pengembangan, pengenalan, sampai produk tersebut mengalami penurunan hingga akhirnya keluar dari pasar. Di dalam daur hidup produk ini seperti pada manusia. Manusia juga perkembangan manusia mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Sedangkan di produk, kita mempelajari mulai dari tahap pengenalan suatu produk baru, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Ini adalah kurva siklus hidup produk, ada perkenalan, perkembangan, kedewasaan, dan penurunan. Di sini kita akan membahas tentang perkenalan. Perkenalan merupakan suatu periode pertumbuhan penjualan yang lambat saat produk itu diperkenalkan di pasar. Ciri-ciri umum tahap ini adalah penjualan yang masih rendah. Volume pasar berkembang lambat karena tinggi market resistance, persaingan yang masih relatif kecil. Persaingannya itu masih kecil karena produk yang kita buat itu masih produk baru. Tingkat kegagalan relatif tinggi, masih banyak dilakukan modifikasi produk dalam pengujian dan pengembangannya. Biaya produksi dan pemasaran sangat tinggi. Karena masih awal, otomatis biaya produksi dan biaya pemasaran itu tinggi. Barang yang dijual umumnya barang yang betul-betul baru atau model dan bentuk baru dari suatu barang. Pada tahap perkenalan ini, produk kita baru. Nah, bagaimana caranya kita itu memperkenalkan produk yang telah kita buat, yang telah kita produksi kepada konsumen. Bagaimana agar konsumen tersebut tertarik untuk membeli produk yang telah kita buat? Strategi yang kita gunakan adalah promosi secara gencar, promosi yang agresif. Agar apa? Agar konsumen itu tadi mau mencoba produk yang telah kita buat. Atau kita bisa saja ketika awal pembukaan grand opening, kita bisa memberikan diskon buy one get one. Bisa juga kita memberikan tester kepada konsumen agar konsumen tersebut tertarik atau bisa mencicipi rasa dan kualitas dari produk yang telah kita buat sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk kita. Tahap perkenalan ini sangat penting dan tentunya biaya produksi dan biaya pemasaran itu lebih tinggi karena masih awal. Selanjutnya adalah tahap pertumbuhan. Pada tahap ini, kurva penjualan dan kurva laba semakin meningkat. Meskipun begitu, tahap ini merupakan tahap kritis. Produk yang sudah dikenal pasar memancing pesaing untuk masuk ke pasar sehingga persaingan semakin ketat. Perusahaan yang ingin bertahan perlu memperkuat pasar dan mendorong terjadinya loyalitas merek. Cara yang umum dilakukan adalah memperluas dan meningkatkan distribusi. Pada tahap pertumbuhan ini, produk yang telah kita buat itu sudah mulai dikenal konsumen, sudah mulai dikenal di pasar. Strategi yang kita lakukan yaitu kita mempertahankan kualitas produk yang telah kita produksi. Kita juga bisa menggunakan diskon. Diskon seperti pada hari-hari besar, seperti kemerdekaan, atau kita bisa memberikan voucher. Voucher kepada konsumen setiap kali konsumen membeli produk sebanyak 10 kali, maka konsumen dapat free satu produk. Itu misalkan seperti itu, voucher pembelian. Dan kita juga memperluas pasar. Kita bisa melakukan kerjasama dengan kalau produk yang kita buat
keripik nangka, keripik singkong, maka kita bisa melakukan kerjasama dengan Indomaret atau dengan supermarket yang lainnya, sehingga jangkauan jangkauan pasar kita itu luas. Selanjutnya adalah tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan ini adalah suatu periode penurunan dalam pertumbuhan penjualan karena produk itu telah diterima oleh sebagian pasar pembeli potensial. Tahap ini ditandai dengan tercapainya titik tertinggi dalam penjualan dan biasanya merupakan tahap terlama dalam produk life cycle. Pada tahap ini, kurva penjualan mencapai puncaknya dan mulai menurun. Tahap ini juga diartikan dengan persaingan yang ketat karena banyaknya merek yang ada di pasar. Tadi kan tahap pertumbuhan produk kita sudah mulai dikenal oleh konsumen. Otomatis produk kita sudah menyebar. Nah, di sini pada tahap kedewasaan, ini mulai adanya persaingan. Persaingan orang mulai mencoba meniru produk yang telah kita produksi. Bisa saja orang yang meniru tadi dalam penetapan harga lebih rendah dari kita. Misalkan kita menjual dengan harga 12.000. Pesaing kita menjual dengan harga 10.000. Itu juga bisa merusak pasar. Dan di sini persaingan mulai meningkat pada tahap kedewasaan ini. Strategi yang dapat kita gunakan yaitu kita harus penurunan harga. Kita harus menurunkan harga karena apa? Konsumen juga sudah mulai bosan dengan produk yang telah kita produksi. Selain penurunan harga, kita juga bisa menginovasi produk, inovasi produk baru. Inovasi produk baru itu seperti kita menambah varian rasa atau dari segi kemasan. Kemasan bisa kita buat lebih estetik lagi. Yang awalnya kemasan kita biasa-biasa saja, kita dapat menginovasi kemasan kita menjadi lebih unik, lebih lucu, sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk kita. Selanjutnya, pada tahap penurunan adalah suatu periode saat penjualan menunjukkan arah yang menurun dan laba yang menipis. Pada tahap ini, penjualan perusahaan semakin bergerak ke arah penurunan. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh perubahan selera pasar, adanya produk substitusi. Produk substitusi itu produk pengganti dari pesaing dan perubahan teknologi. Keadaan ini membuat terjadinya persaingan harga, kelebihan kapasitas dan laba perusahaan menghilang. Pada tahap penurunan ini, produk kita itu sudah mulai menurun dan konsumen mulai bosan dan tergantikan oleh produk lain. Strategi yang dapat kita lakukan pada tahap penurunan ini adalah membuat inovasi produk baru. Menginovasi produk baru, bisa saja produk kita itu tetapi diinovasi dari segi kemasan atau segi yang lain. Atau kita juga bisa menambahkan produk baru tanpa menghilangkan produk lama. Jadi produk lama ini tetap, cuma kita menambahkan variasi. Mungkin dari segi rasa, dari segi kemasan, kita juga menambahkan produk baru. Nah, setelah kita tambahkan produk baru, siklus hidup produk ini kembali lagi kepada perkenalan. Kita kenalkan lagi produk baru kita, yaitu dengan promosi yang agresif. Bagaimana konsumen itu tahu bahwa kita itu sedang memiliki produk baru. Terima